Oke, jadi dan kenalin kita berdua akan jadi host pada episode kali ini. Kenalin, nama aku Gale dan di sini ada Nama aku Gania. Oke, dan kita udah kedatangan dua bintang tamu spesial pada episode kali ini. Mungkin bisa langsung dikenalin nama, panggilan, Ya. sama mungkin umur deh. Mungkin dari ya. Aku umur 21 tahun. Nama dulu. Nama aku Depok. Halo, nama aku Giva. Aku juga punya nama cosplay. Biasa dipanggil Gifu. Umurku 21 tahun. Oke, udah kelihatan sih ya bawa cosplaynya, udah ada nama Iya. cosplay. Udah ini apa tuh lebih pro ya udah Iya. pakai nama cosplay soalnya. Oke, mungkin apa kesibukan kalian sekarang? Mungkin kuliah kah atau gimana? Saya kuliah. Kuliah, ada tugas banyak gimana? Saya seminar. Masih seminar. Banyak deadline. Ya sama. Bagaimana? Kuliah juga dan ngambil freelance dari job waktu. Oh, keren ya. Keren. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Kan mau Boleh, jadi aku mau nanya, mungkin boleh Kak Depong dulu yang jawab, habis itu Kak Giva. Gimana sih kalian pertama kali bisa ke expose sama budaya wibu gitu? mungkin Sejak kapan? mungkin apa anime pertama yang ditonton gitu masa kecil, Naruto pertama atau gimana, dan yang memutuskan kalian, wah aku bakal masuk ke dunia wibu gitu. Gimana? Aku jadi anime sejak aku baru ingat jadi manusia sih. Aku ingat aku jadi anak kecil, aku langsung nonton anime di TV, TV Indonesia. Apa anime pertamanya? Dragon Ball. Dragon Ball. Oh iya, dan sekarang jadi fans Dragon Ball sejati ya. Oke, Kak Giva gimana? Aku dulu karena dari kecil tuh udah berkecimpung sama dunia Jepangan ya. Hmm. Terus orang tua juga suka sama budaya Jepang. Oh, Jadi dari orang tua juga. kayak di TV ada Naruto, Samurai X gitu. Oh. Jadi dari situ udah suka dan tertarik sama dunia anime. Dan waktu SMP itu sempet kenalan sama temen yang blasteran Jepang kan. Dia kayak nawarin, ayo cosplay gitu. Jadi ya udah boleh. Oh, itu juga. Anime pertamanya berarti Naruto gitu ya? Anime yang tadi kurang TV. lebih. Pokoknya di TV-TV gitu. Iya. Ya, yang klasik aja. Oke, mungkin sejak kapan kalian gini sudah mulai cosplay? Kak Depong Saya dari September akhir kayaknya. September akhir. Kak Giva dari SMP ya? Iya, dari SMP kelas 2 kalau nggak salah. Saya newbie. Wow. Sudah vakum sebenarnya Oh, sempat waktu SMA kelas 2. Kenapa tuh Kak? Waktunya. Karena pengen fokus belajar aja. Oke, tapi memutuskan untuk lanjut lagi. Iya, karena gabut. Kan karena Kak Depong tuh baru-baru September ini, Kak Giva udah dari kelas 2 SMP gitu kan. Nah, itu cosplay pertama kalian apa? Dan di acara apa, kapan gitu? Aku cosplaynya karakter Scaramouche dari Genshin Impact. Itu September akhir diadain di Sakra Hotel. Di sana ada event wibu waktu itu. Aku udah jalan teman-temanku, kebetulan teman-temanku banyak cosplay itu ada Ya. 3 orang gitu. Aku jadinya ikut. Gimana nih? Langsung diajakin temannya, ayo cosplay itu langsung gas gitu tuh. Aku ragu-ragu kan, cosplay nggak ya? Ini aku bayar setengah, oke. Oh, Oh, dibayarin, kasih uang ya. modalin nih modalin. Oke, mungkin Kak Giva gimana? Kalau aku cosplay pertamaku itu cuman original karakter ya orang-orang bilangnya kayak kita bikin karakter sendiri, punya wig sendiri, terus kostumnya sendiri juga gitu. Terus event pertamaku itu kalau nggak salah di Burkhasa Istiba, kampus Saraswati. Nah itu aku kayak ya udah nyoba aja gitu sambil cosplay ke situ. Beda banget sebenarnya dulu sama sekarang. Iya beda banget eranya. Oh iya, sih sekarang Waktu pertama cosplay itu banyak nggak sih yang ngajak foto Kak? Kan wah, orang-orang ngeliat cosplayer tuh biasanya wah foto Kak, foto gitu. Iya. Gimana gitu? Kebetulan karena karakterku memang waktu itu sangat nyentrik, jadinya banyak banget yang foto aku sampai. Tapi sayangnya aku kan jalan-jalan, lalu aku cepet banget. Dia juga ngajak-ngajak aku. Jadi susah banget. Tapi sebenarnya banyak yang foto. Lagi Kak? Kalau aku lebih ke banyak-banyak mutualan aja ya. Kalau misalkan nggak terlalu kenal sama cosplayernya, jarang ada yang minta foto. Gitu. Nggak ngelihat karakternya lagi populer atau enggak, tapi kayak lebih ke kenal orangnya secara personal aja sih. Gitu. Oke, mungkin memutuskan untuk melakukan cosplaynya kan lebih ke kayak teman gitu ya, lingkungan gitu ya. Mungkin ada yang menginspirasi nggak gitu untuk melakukan cosplay? Apa emang pure dari teman aja, yuk gas-gas gitu atau gimana? Mungkin Kak Depong? Kalau inspirasi pasti ada karena kan silver di sosial media gitu. Oke. Keren juga dia Oh, cosplay. oke.
Tapi saya sebenarnya kalau cosplay sukaan lihat yang low cost Yang low budget gitu low ya. budget, tapi ujung-ujungnya jadi lucu gitu. Iya. Oke, Kak Giva gimana? Kalau aku kan mulainya udah dari kelas 2 SMP nih. Ini pure karena temen doang ikut-ikutan. Nah, sekarang aku bakal ngomongin kenapa aku balik lagi cosplay di zaman aku kuliah. Itu karena eranya kan beda banget. Cosplayer sekarang itu banyak punya platform kayak ada Traktor kayak gitu. Maaf nyebut merek. Jadi kayak kita tuh bisa jualan foto gitu di situ, terus cara nambah mutualnya juga gampang banget gitu loh sekarang. Kayak bener-bener wibu sekarang tuh di mana-mana gitu. Jadi ya setuju banget sih. Gimana ya, pasar wibu dulu dan sekarang tuh beda banget. Aku ngerasa kayak di SMA aja aku nonton ini anime populer banget, kayak aku sendiri gitu ya nonton gitu. Tapi sekarang anime apa aja semua orang nonton gitu ya. Lebih masif. pandemi sih. Iya. Oke, mungkin kita mau masuk ke hal-hal yang pedas ya bisa dibilang. Dalam lagi. Oke, gini, budaya cosplay nih ya. Aku melihat kayak banyak orang-orang yang kayak melihat cosplay itu, mungkin nggak banyak sih, mungkin beberapa sih, kayak cosplay itu adalah sesuatu yang terlalu wibu gitu. Dan mungkin ada yang orang anggap cringe gitu loh. Kalau boleh jujur ya, aku sendiri kadang-kadang kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau melihat ya orang-orang yang mungkin kelewatan gitu. Gimana pengalaman kalian? Mungkin ada pernah dikatain kayak gitu, wibu bau-bawang atau segala macamnya, gimana? Boleh ceritanya pengalaman tentang menghadapi yang kayak gitu, dikatain kayak gitu. Mungkin dari kalian pun ya. Aku karena baru-baru ini nggak begitu sih. Cuman kalau seandainya aku cosplay depan teman-temanku yang vibe-nya beda dari dia bilang lah mereka bukan wibu, tapi aku tiba-tiba berkostum anime, kayaknya disorakin sih. Tergantung lingkungannya sih. Itu lingkungan mungkin kalau semua wibu ya fine aja. Oke, aku juga sebenarnya pertama kali lihat Depung nggak nyangka banget dia cosplay, dan kemarin pas dia di Javu juga dia cosplay karakter cewek, aku kayak ini orang gitu. Cuman ya keren sih gitu, cocok juga gitu sih ya. Gimana? Ya sama sih kayak Depung ya, tergantung lingkungan ya. Kalau sama orang-orang baru pasti kamu cosplay ya, itu orang ngapain aja sih, pasti bakal nanya-nanyain itu dapat uang ya, itu kostumnya beli di mana gitu. Untungnya pasti cosplay. Iya gitu. Terus kalau ejek-ejek wibu tuh kayaknya aku udah kebal ya, kayak cuman bawa have fun Itu aja positif gitu sih, ya. betul. Iya, saya wibu. Benar sih, benar sih. Saya anime. Iya. Itu sih wibu, sebagai wibu juga ada kebanggaan ya. Keren sih. Jadi tadi kan udah tentang dari lingkungan luar gitu kan, lingkungan terdekat. Nah terus sekarang kalau dari lingkungan terdekat nih, kayak orang tua, keluarga, ataupun tetangga, apakah mereka tahu kalau kalian cosplay? Terus gimana reaksi mereka? Apa mereka nolak atau support aja gitu? Ya, aku membayangin gitu, kalian misalnya mau pergi ke event gitu, kalian pakai cosplay Naruto gitu. Terus orang tua kalian, kok ngapain buat pakaian gitu gitu, mungkin kayak gitu. Bisa diceritain gitu pengalamannya. Dari Kak Depo mungkin. Kalau saya kan karena waktu itu kan saya jam di pasar, ibu saya ada di Bangli dan orang tua saya di Bangli. Jadi nggak dilihat langsung itu saya pakai kostum. Cuman abis itu saya foto. Ya bu, saya cosplay. Gimana sih ibunya? Kok kamu kayak Kapten Hook? Kapten Hook? Kapten Hook? Terus kan aku kasih lihat juga. Waktu itu kan cosplaynya karakternya celana pendek. Aku flexing kaki kan. Kok kakimu mulus? Aku pulang ke Bali kok kakimu mulus? Tuh, kan saya cosplay kemarin gitu. Jadi reaksinya ada kaget, cuman jadi bahan bercandaan gitu dari pulang. Nggak ngelarang juga ya. Kak Giva gimana? Yang pastinya kaget ya, kayak ngapain kamu pakai wig kayak gitu loh, kayak ya ini ngapain sih nih anak pakai kostum kayak gini, tapi pada akhirnya disupport aja sih. Karena kadang juga ibuku minta dia kirim dong fotonya, mau ibu masukin ke Facebook buat lucu-lucuan gitu. Bagus sih di Instagram ya. Anaknya anime gitu. Oke, mungkin masih di sekitaran cosplay. Oke, kita ngomongin ke event di Jepangan yang terakhir kali yang lumayan gede lah ya, yang paling gede lah di Bali kemarin. Kemarin kan ada Dejavu tuh, itu juga diselenggarain sama sastra Jepang dari FIB, dari kampus kita. Gimana tuh, kalian cosplay kan di sana ya? Karakter Datang semua ya kan? Datang. Cosplay karakter apa tuh? Saya karakter Miskina, waktu itu saya cross dress di Jawa. Cross dress ya. Kebetulan aku juga sempat datang ke booth-nya, sempat
kayak yang paling rame tuh karakter Chainsaw Man gitu. Ya. Dia pakai dasi. Oh ya, aku lihat tuh semua ini kok ngapain ospek semua gitu. Soalnya karakternya kemeja pakai dasi gitu segala macam kan. Itu rame banget yang ngajak foto. Ya. Oke, mungkin masih di sekitaran cosplay lagi. Oke, mungkin mau nyambung ke tentang gimana pandangan orang-orang juga yang menganggap ada yang mungkin sebagian besar sebagian ada yang menganggap cosplay itu terlalu wibu, cosplay itu terlalu cringe gitu. Mungkin atau aku aja yang lihat ada pandangan tentang bau bawang atau terlalu wibu gitu. Menurut kalian gimana pandangan secara umum kalian gitu tentang cosplay di Indonesia, budaya cosplay di Indonesia gitu? Kak Dekung gimana? Dari aku sih fasenya cukup cepat ya, dari bau bawang yang dari negatif ke positif tuh cepat banget berubah karena pandemi kemarin. Jadi cosplay pun jadinya nggak begitu masalah. Walaupun ada yang bilang kayaknya mental orang juga udah baja karena mereka punya komunitas, mereka berame. Yang dilihatnya mungkin 1-2 orang tapi dibalasnya berame gitu. Jadinya tetap tegar gitu Ya. tidak ciut-ciut gitu lah. Kak Giva gimana? Kurang lebih setuju sih sama Deku. Soalnya kan ya kalau nggak ada pandemi kayaknya kultur cosplay ini nggak akan sepopuler sekarang gitu ya kan. Kultur cosplay itu dimulai sama anime gitu, kayak tiba-tiba lewat FYP, ini bagus nih. Terus kayak tiba-tiba ada FYP lagi lewat orang cosplay, jadinya orang-orang kan tertarik gitu. Oke, mungkin bener sih ya, masa pandemi itu kayak membangkitkan kayak banyak minat orang-orang gitu, kayak semuanya jadi booming gitu jadi, ya. nambah ini nggak sih, nambah anggota di komunitas perwibuan gitu. Oke, ya mungkin Gania. Sesuai sama kayak kalian bilang itu kan, karena pandemi jadi banyak orang-orang yang dari konotasi negatif gitu, wibu cosplay itu jadi banyak yang positif lagi gitu kan. Nah habis itu menurut kalian nih, secara general aja ya, kayak kontribusinya cosplayer di dunia anime gitu apa sih mungkin? Menurut pandangan kalian deh, gimana? Kalian pun gimana? Cosplayer ke animenya Ya, anime. Atau ke video game kan Ya. bisa juga. Oh ya. Menurut aku kultur cosplay bilang pop culture-nya anime sama game tuh cukup berarti ya, karena ada pemasaran gratis dari foto anime itu, nongol di sosial media. Orang-orang cosplay juga ditanyain, kamu karakter apa sih? Siapa tuh teman dekatnya kan langsung nanya ke orangnya, kamu karakter ini, coba aku lihat deh. Ya, tertarik nih gitu, jadi nonton. Siapa tahu yang nonton juga ikut cosplay lagi. Perluas lagi. Oke. Menurut Kak Giva gimana? Sama ya. Kalau aku mau bedain zaman dulu sama sekarang. Kalau zaman dulu tuh kan cosplay kalau cosplay ada event itu nggak tiap minggu kayak sekarang, biasanya kayak tiap 2 bulan, 1 bulan. Jadinya kan jarang ada media yang nyorotin gitu kan. Benar. Nah kalau sekarang itu event cosplay itu bisa tiap minggu tuh ada 2 event, 3 event, pokoknya sampai cosplayernya kewalahan sendiri. Bingung mau ikut yang mana ini. Jadi kayak itu event nggak peduli mau diadain kapan dan di mana, orang-orang pasti bakal datang ke tempat itu, dan rata-rata tempat yang didatengin itu yang jarang terekspos gitu loh, jarang orang tahu, kayak misalkan di Pomol kan nggak ada apa gitu di situ, dan sering bikin event cosplay di situ jadi rame, jadi kayak dapet pengunjung ya. Bagus sih. Jadi bagus sih, kayak benar sih kayak dibilang Kak Giva, tempat kayak di Pomol gitu yang sepi jadi rame. Iya, dapat exposure gratis dari event. Iya, benar. Oke, balik lagi ke cosplay nih, karakter. Dari semua karakter yang kalian sudah cosplay, yang mana yang paling kalian suka gitu? Yang mana paling berkesan? Berkesan. Karena aku baru cosplay 3 kali. Aku yang pertama kali sih aku sangat berkesan cosplaynya. Kenapa tuh kalau diceritakan? Yang tadi aku bilang dia sangat nyentrik. Pakai topi banyak. Oke. Dia juga gini banyak penggemarnya, jadinya Saya salah satunya. feedbacknya berasa gitu loh. Semakin banyak feedback kan aku Semakin semakin semangat juga. Benar. Juga karakternya dia kebetulan dibilang mirip aku. Gimana juteknya, gimana jentangnya, menyebalkan sekali orang ini. sama karakter. Jadi ada relasi ke karakternya. Bikin cosplaynya lebih bagus, lebih berkesan juga ya. Kayak gimana? Kalau aku harus bandingin zaman dulu lagi. Iya, silakan. Kalau aku awal-awal masuk dunia cosplay itu suka banget dulu sama nama karakter Elizabeth Williams dari anime Nanatsu no Taizai.
bikin kostumnya sendiri, beli wignya, Wow. pokoknya. Iya sekali ya bang. Nah Ya. karena aku cosplay itu orang-orang jadi recognize aku gitu loh, kayak oh Giva nih yang cosplay jadi Elizabeth kemarin gitu. Nah itu yang paling berkesan. Kalau yang sekarang itu yang karakter yang paling berkesan itu adalah Yoimiya dari Genshin Impact. Karena aku kayak dapet aja vibes-nya gitu, dan beberapa orang bilang kamu cocok jadi Yoimiya gitu. Kecilan. Juga mungkin ada rasa bangga gitu ya, apalagi kita bikin kostum sendiri gitu kan, cosplay sendiri pasti Kan lebih bangga. susah ya, kayak Iya. banyak Ribet banget juga. ribet. Nah setelah udah karakter yang paling berkesan nih, sekarang karakter anime atau game yang pengen banget kalian cosplayin tapi sampai sekarang belum kesampaian, mungkin karena terlalu ribet atau terlalu budgetnya bakal banyak. Ya pokoknya rencananya mau Pengen banget. ya. Gimana Kak Depung? Aku pengennya sebenarnya karakternya itu yang pertama saya cosplay itu kan Skaramus dia. Nanti dia ada versi lainnya. Aku pengen cosplay itu, cuman sekarang belum ada kostumnya. Mungkin kalau sampai nanti ada kostumnya, aku reka dulu sih. Kalau Kak Giva, karakter yang pengen Dari dulu tuh aku kepengen cosplay Tatsumaki dari One Punch Man. Nah itu kayaknya bakal aku turunin tahun depan karena bakal proyekan bareng sama cosplayer lain. Jadi kayak diajakin gitu. Itu sih. Ya. Oke, mungkin kita udah sudah lumayan Iya, mungkin ya. udah jam berapa? Ya, sedikit lah. Durasinya udah lama ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Ada nggak pesan untuk orang-orang yang pengen terjun ke dunia cosplay gitu, tapi mereka kayak takut gitu ngelakuin karena mungkin pandangan orang-orang yang cringe gitu, kayak aku bilang tadi, ada pesan nggak untuk orang-orang yang baru mulai cosplay gitu? Gak ada gimana? Bagi yang baru cosplay, ingat kalian punya teman baru di sana. Jadi teman-teman kalian yang jadiin kalian tuh, ya nanti aja lah urusan. Kalian bakal dibentengi orang-orang lain gitu. Iya. Bakal punya banyak teman, ya banyak hal baru yang kita dapat di sana. Oke, benar sih, mungkin karena kita cosplay gitu, kita pasti juga masuk ke komunitas cosplay gitu ya kan, saling mendukung sama satu sama lain gitu ya, keren ya. Kak Giva gimana? Kurang lebih sama kayak Depung, dan juga inget kalau ingin terjun ke dunia cosplay itu harus membedakan mana realita dan anime. Jadi banyak banget ini kejadian negatif di event, kayak orang ya melakukan pelecehan, direalisasikan dengan cara cosplay kayak gitu. Itu nggak keren banget sih. Iya, itu harus tahu etika dalam dunia cosplay juga ya. Kita juga cosplayer manusia gitu. Iya. Jangan dipandang objek. Iya. Oke, mungkin sekian ya. Segitu dulu ya. Terima kasih buat Kak Depung dan Kak Giva Terima sudah kasih, menyempatkan Kak Giva. waktunya datang ini ngobrol-ngobrol tentang cosplay dan segala macamnya. Ya, terima kasih ya Kak, dan Semangat buat event-event ke depannya ya. Dan mungkin sekian dulu dari kita juga tentang episode cosplay kali ini, dan terima kasih sudah menonton, dan mungkin itu aja ya. Ya, itu aja. Yuk,